Saya doakan masuk surga. Lebih banyak yang menjawab amin daripada yang menjawab salam nampaknya. Bu, mau masuk surga bu? Mau cepat atau lambat? Cepat. Mau mati besok? Kata mau dia Pak, tapi minta cepat. Kalau lambat ingin cepat Ustaz, tapi utang gorden masih ada Pak Ustaz. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama cerdik pandai, yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid beserta jajarannya, panitia Ramadan, serta ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, yakninya melaksanakan fardu sholat Isya secara berjamaah, kemudian kita sholat sunat tarawih beserta witir, kemudian kita isi dengan majelis ilmu memperingati nuzul Quran. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, orang yang duduk dalam majelis ilmu sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Pak, pernah sholat sunat 1000 rakaat Pak? Bu, pernah sholat sunat 1000 rakaat Bu? Jangan ditanya oleh Ustaz. Taraweh aja kami pilih-pilih imamnya itu Ustaz. Benar Bu? Malam pertama ustaznya hafal Quran 30 juz. Dibacanya surat Al-Baqarah sampai habis. Apa kata makmum di belakang? Tobat yang sholat di masjid itu.
Gara-gara Pak Imam asam urat dan kumat, betis dan naik, asam lambung pun kumat. Kenapa? Karena terlalu lama tegak. Selesai sholat tarawih, imam pun dipanggil sama pengurus. Pak Imam, besok kalau jadi imam jangan panjang-panjang ayatnya, kasihan makmumnya. Kata Pak Imam, siapa pengurus, malam besok saya robah. Malam kedua jamaah datang sambil menggerutu. Apa kata jamaah? Siapa bolehkan jadi imam malam kedua ini toh? Kalau sampai yang potong juo panjang juo dari ayatnya, tengoklah dan kompesi otak ustaz tuh. Allah jadi imam nyoba lagi ancam duluannya. Rupanya yang bertindak menjadi imam adalah ustadz yang kemarin pulang lagi. Jamaah datang sambil menggerutu. Apa kata jamaah? Ya Allah, inyojul jadi imamnya Allah. Patah Al-Baqarah inyo baca sampai habis. Ya Allah, kini apa lekan inyo baca? Panjang dua lay ayatnya, tengoklah Pak Imam mendorong Pak Imam pulang dan buat ke sini. Imam pun takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmumlah heboh. Apa dengan ini baca ini kayak Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aku kece makmum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemarin Al-Baqarah dibacanya sampai habis. Lu sehat betis dari Pak Imam. Kini dibaca dulu Yasin. Ya Allah, tobat dan besok akan datang lagi. Karena imamnya sudah ditegur ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Aku kece mamu pagi, kolah imam awak yang mantap itu. Besok kalau inyo jadi imam semangat dan diboleh kecenya. Rupanya dicari imam yang tersingkat, tercepat dan terpadat. Makanya Bapak Ibu, kalau imam baca surah Al-Ikhlas, itu semua makmum ikhlas mendengarnya. Tidak ada yang batu-batu, tidak ada yang DM-DM, tenang aja semua. Tapi kalau imam lah baca An-Naba, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, yang gak bengek pun ikut bengek di belakang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbuntunglah kita orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda hadirin hadirat yang berbahagia,
Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Pada malam yang berbahagia ini kita mengadakan acara Nuzul Quran. Tadi diawali dengan buka bersama, habis itu makan bersama. Ada makan bersama, Bu? Makanya saya tengok mata Bapak Ibu lah contoh orang Cina saudara. Ngapa Ustaz? Kalau urat perut lah kencang Pak, urat mata mulai kendor. Saya mungkin nengok saya pun macam upin ipin nengok paha ayam mungkin. Ya. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita berbicara tentang peringatan Nuzul Quran. Ada dua kata, yang pertama nuzul, yang kedua Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran tidak langsung semuanya, ada dua proses. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu semuanya turun langsung. Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru beransur-ansur selama 22 bulan, 2 tahun 22 hari. Kemudian prosesnya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Turunnya Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kalaulah seandainya Al-Quran di muka bumi Allah ini hilang, maka banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak akan hilang. Contoh, ananda kita tadi, dia baca surat Al-Fajr. Banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga banyak yang hafal Al-Quran. Bapak Ibu ada yang hafal 30 juz atau juz 30 Bu? Juz 30. Juz 30 pangkal, tengah atau akhir? Akhir. Tapi saya yakin Bapak, Ibu-ibu ini hafal Quran Pak. Kalau tidak percaya kita tes lah. Bu, sambung ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambung Bu. Kan hebat tuh Pak hafal tuh. Coba Bapak-bapak saya tes Bapak-bapak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sambung Pak. Nah, udah beda bukan hebat ibu-ibu tuh. Jadi gak diragukan lagi kehebatan ibu-ibu. Ustaz, itu kan ayat pendek Ustaz. Kita tes yang panjang ibu-ibu. Bu, sambung ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nyoba. Hebat ibu-ibu. Coba bapak-bapak, saya tes lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sambung Pak. Enggak apa itu? Jangan peci Ustaz. Hebat ibu-ibu sigonya bapaknya hafal Quran. Kadang grogi puluh apa kalau ceramah di depan orang-orang yang menghafal Quran ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah seandainya Al-Quran ini hilang, maka ada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Pesan saya Bapak Ibu, jadikan anak-anak kita menjadi anak penghafal Al-Quran. Ada Ibnu Sina. Di usia 17 tahun Bapak Ibu, beliau sudah menjadi dokter spesialis.
Kenapa Ibnu Sina di usia 17 tahun dia sudah menjadi dokter spesialis? Karena di usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Ibnu Sina, Bapak Ibu, kalau dia lupa, dia pergi ke masjid, dia sholat sunat 2 rakaat, apa yang dia lupa ingat kembali. Itu hebatnya Ibnu Sina tuh. Kalau kita kan apa yang lupa ingat ketika sholat. Itu bedanya kita. Kunci yang setengah hari kita cari tak jumpa doa. Ketika sholat zuhur baru ini astagfirullah, kunci ditaruh di atas kulkas tadi. Baru ini ketika kita sholat. Maka kata Ustadz Adi Hidayat, ada 3 ibadah yang unik tapi besar pahalanya. Yang pertama kata beliau, ibadah yang unik itu besar pahalanya. Ibadah itu tidak mendatangkan rasa bosan, tapi mendatangkan rasa ngantuk. Apa nama ibadahnya, Bu? Baca Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak tadarus Al-Quran. Ketika tadarus Al-Quran, selesai tadarus apa yang diucapkan? Lala ngantuk lagi, pulang awak lagi. Nggak ada dibilangnya lah tuh bosan awak, nggak ada tuh Bapak Ibu. Imam dibacanya surah Al-Fatihah, nggak pernah mau bilang bosan baca surah Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu, orang yang susah tidur, bacalah Al-Quran, insya Allah tertidur. Ada sebuah peneliti Bapak Ibu dari Amerika. Dia buat penelitian antara orang Amerika dengan orang Indonesia. Kata beliau, orang Amerika ini susah tidur Bapak Ibu. Sehingga beliau membuat penelitian, orang Amerika itu kalau mau tidur, dia harus minum obat tidur terlebih dahulu, baru dia bisa tertidur lelap. Kata beliau, orang Indonesia kalau susah tidur nggak perlu minum obat tidur. Baca aja Al-Quran tuh, insya Allah lah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Yang lebih mudah lagi apa Ustaz? Kalau Bapak Ibu susah tidur, datang ke masjid, dengarkan Ustaz ceramah, insya Allah tertidur. Apalagi duduknya sambil nyender lah, selesai lah. Nggak ada, nggak menyinggung dah Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ngangguk-ngangguk aja, dikira Ustaz nyimak. 10 menit kemudian tambah pula ngangguknya, tersangkut di lutut, Allah ini rupanya. Jadi masjid ini tempat tenang. Makanya saya masuk ke masjid ini, ingat saya masjid yang ada di Sumbar. Ya Pak ya, ada masjid namanya Masjid Al-Hakim yang di pinggir pantai. Jadi kalau Bapak Ibu rindu ingin ke Masjid Al-Hakim, tak usah jauh-jauh, datang aja ke situ. Itu adalah Samo Pak. Jadi saya bilang memang percis Pak ya, memang percis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Ustadz Adi Hidayat, yang kedua, ibadah yang unik itu besar pahalanya adalah ibadah yang seharusnya mengingat yang apa kita ingat dan melupakan yang harus kita lupakan. Apa nama ibadahnya? Sholat. Seharusnya kita mengingat bacaan sholat, tapi kadang-kadang yang kita ingat yang di luar sholat baru teringat. Yang ketiga kata beliau, ibadah yang unik besar pahalanya adalah ibadah itu merekatkan yang renggang dan merenggangkan yang rekat. Apa nama ibadahnya Bapak Ibu? Ibadah pernikahan. Merekatkan yang renggang, merenggangkan yang rekat. Bapak Ibu tidak kenal dengan besannya, melalui pernikahan anak kenal dengan besannya, jadi dekat hubungannya.
tapi bisa merenggangkan hubungan yang dekat. Mohon maaf lahir batin, anak kita setelah menikah dibawa oleh suaminya, maka hubungan antara ayah keluarga dengan anak tadi mulai agak merenggang. Maka itu ibadah yang unik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya kita mentadaburi Al-Quran? Sekarang udah malam yang ke-18 Ramadan nih Bapak Ibu. Saya bertanya, sudah berapa juskah Bapak Ibu membaca Al-Quran? Ya Bu, berapa Bu? Bapak-bapak? Biasanya yang rajin ibu-ibu. Oh Ustaz, jangan kami tanya Ustaz, setiap berbuka puasa 3 juz selesai Pak Ustaz. Hebat. Juz Al-Qoqar, juz Qomar, juz Naga pun dihantamnya juga. Orang Indonesia ini hebat-hebat Pak. Naga di juz, paku digulai. Apa nggak hebat orang Indonesia ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu asru amsalika la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim 3 dikali 10 mendapat 30 kebaikan. Ada bapak-bapak, diamalkannya hadis ini Bapak Ibu. Dicarinya ayat Al-Quran yang cuma 1 huruf pertamanya. Kan ada tuh Nun, Shad, ada lagi Qaf. Yang diamalkan Bapak itu Qaf. Pulang dari pengajian sampai rumah dia hidupkan TV, dia ingat, dia baca Qaf. 1 dikali 10 kebaikan. Kemudian saking aslinya lagi teringat dia baca lagi Qaf. 2 dikali 10 20 kebaikan. Yang ketiga dia baca lagi Qaf. Istrinya dalam kamar dengar, apa kata istrinya? Ngapo lah lagi denko dari tadi Qaf aja. Ikut jolek kau minta dibuatkan kopi kono. Dari tadi kok aja, nah selesai dia. Kata istrinya, biarlah karena besok puasa malam berkuekanlah inyong kopi. Pergi inyong ke dapur masak air, kemudian dibuatkannya kopi. Yang keempat dibaca lagi sama suaminya. Datang bininya dari dapur sambil bawa kopi. Apa kata bininya? Iko bang kopinya dari tadi kok aja, nah selesai dong. Apa kata suaminya? Alhamdulillah ya Allah, pahala dape kopi pun dape. Jadi kalau ada suami ibu kok ingatlah tuh, tengok dulu kok, tengok kopi. Kalau Abi kopinya ketika dia bilang kok, ibu jawab langsung Abi kopinya bang, lah selesai. Jangan sampai 10 kali nyokok aja. Rupanya minta dibuatkan kopi. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ada di ujungnya kata takwa.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu Bapak Ibu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau Bapak Ibu hatinya gelisah, bacalah Al-Quran. Banyak dosa, banyak membaca Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah engkau menuju kepada ampunan Allah yang di dalamnya ada surga seluas langit dan bumi yang dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, kita semua ini pasti banyak dosa. Dosa kami laki-laki ini Bu paling banyak lewat mata. Dosa ibu-ibu Pak, paling banyak dosa ibu-ibu lewat mulut Pak. Makanya kalau laki-laki menangis Bu, yang ditutup matanya. Kalau ibu-ibu yang menangis, yang ditutup mulutnya. Betul Bu. Kalau ada ibu-ibu menangis yang ditutup matanya, saya ragu. Kenapa? Karena laki-laki ini banyak dosa lewat mata. Ada istilah mengatakan, lihat anak gadis orang, ingat anak gadis awak. Lihat anak bujang orang, ingat anak bujang awak. Lihat bini orang, lupa bini awak. Itu jadi masalah tuh. Kadang rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Ibu-ibu ini paling banyak dosanya lewat mulut. Makanya banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak baca Al-Quran. Ada 4 dosa besar Bapak Ibu. Yang pertama al-kadzib. Apa itu kadzib Ustaz? Berdusta, berbohong. Boleh saya bertanya Bu? Tolong jawab dengan jujur Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Bu, ketika ibu mencuci celana suami ibu, lalu di dalam kantong celananya ada uang 10.000, kira-kira ibu jujur atau enggak Bu? Yang bilang jujur cuma 3 orang. Yang lainnya saya yakin jujur. Itu pun mau jujur berkelahi dulu antara malaikat dengan setan. Kata setan, ambil ajalah, itu rezeki orang nyuci itu. Kata malaikat, jangan dulu, sampaikan dulu ke suamimu. Kalau itu rezekimu pasti akan sampai ke tanganmu. Akhirnya menang malaikat Bapak Ibu. Pulang suami kerja, ibu bilang, Bang, tadi nyuci celana abang. Di dalam kantong celana abang ada uang 10.000. Ini uangnya Bang. Apa kata suami ibu? Ambil ajalah, itu rezeki orang yang nyuci. Apa kata ibu? Alhamdulillah, sering-sering lah macam ini ya Bang. Sonah bukan main tuh Pak. Sebulan kemudian nyuci celana suami ibu, dalam kantongnya ada uang 100.000. Kemarin 10.000, sekarang 100.000. Masih jujur nggak Bu? Masih 3 orang juga yang jawabnya. Yang lainnya lipat aja lah Pak Ustadz. Itu pun masih berkelahi antara malaikat dengan setan. Kata setan, ambil aja lah, kemarin aja suruh ambil 10.000. Kata malaikat, jangan dulu, sampaikan ke suamimu. Kalau itu rezekimu pasti akan sampai ke tanganmu. Pulang suami ibu bilang, Bang,
tadi nyuci celana abang, di kantong celana abang ada uang 100.000, ini uangnya. Apa kata suami ibu? Dari tadi dan cari begitu kamalah biji 1.000 tuh, tolonglah bawa ke sekolah ponek dan mencari. Apa kata ibu? Menyosa dan kita wancaan no alai jabatan 10.000 ambil aja lah, ini 1.000 inyo ambil menyosa deh ancaan no alai. Kadang-kadang kejujuran itu berat. Apalagi dosa mulut yang harus kita perbanyak beristighfar untuk minta ampun. Ghibah, kata Nabi, al-ghibatu asadu minal jina. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Jangan pula beranggapan kalau gitu zina adalah Pak Ustaz, kepala otaknya tuh. Apa maksudnya Ustaz? Kalau orang berbuat zina, bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, orang yang menggibah 1000 rakaat sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima sebelum dia meminta maaf kepada orang yang kita gibahi itu. Itu dahsyatnya gibah tuh. Gibah itu apa sih Ustaz? Gibah itu menceritakan memang benar kejadiannya, itu gibah tuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tetangga Bapak Ibu malam-malam kelahi suami istri. Saking kelahi hebatnya Bapak Ibu, banyak barang-barangnya yang lari keluar, terbang-terbang, bantal terbang, piring terbang, wajan terbang, semuanya terbang, termasuk lakinya pun terbang. Coba tadi terbang satu coba. Lalu Bapak Ibu ceritakan ke orang lain, itu namanya ghibah. Memang betul kejadiannya. Satu lagi contoh ghibah yang mudah diingat. Datang seorang perempuan, mohon maaf lahir batin, perempuan itu pendek, rambutnya panjang. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, pendek betul ibu tuh, rambutnya panjang pula. Apa kata Rasulullah? Cepatlah engkau meminta maaf kepadanya, karena engkau telah berbuat ghibah. Jadi ghibah itu menceritakan memang benar kejadiannya, memang apa adanya. Contoh yang mudah diingat Bapak Ibu, contoh ghibah. Selesai pengajian ini pulang Bapak Ibu, ada orang bertanya, Pak, Bu, siapa yang ceramah nunjuk tadi itu? Entahlah, Ustaz itu pendek, gabu, pakai kacamata, hitam pula. Itu ghibah itu Bapak Ibu, ghibah itu, ghibah itu. Tapi kalau Bapak Ibu ceritakan Ustaz itu putih, tinggi, langsing, fitnah namanya tuh. Karena tidak sesuai. Maka kalau ghibah itu memang betul keadaannya. Kalau fitnah itu orang yang tidak berbuat tapi dituduh berbuat. Maka yang ketiga dosa besar mulut itu adalah fitnah. Yang keempat dosa besar mulut itu adalah namimah, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Elok di muka, busuk di belakang, condok jeruk nipis. Bapak Ibu tahu jeruk nipis? Di luarnya acar, di dalamnya masam. Kalau ada orang condok itu sobui aja jeruk nipis. Ya kadang ada orang tuh elok di depan awak Bapak Ibu, tapi busuk di belakang awak ada. Yang lebih parah lagi macam jeruk purut. Tahu Bapak Ibu jeruk purut? Nggak ada eloknya loh. Di luar nggak elok, di dalam nggak elok. Ada orang contoh tubuh, ada orang yang malam kok hadirnya awal rukiah sekali-sekali sih biar ini tobatnya. Kadang mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, mulut yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mulut ini juga yang sering kita gunakan untuk membuka aib orang. Mulut yang kita gunakan untuk bersolawat, mulut ini juga yang sering menyakiti hati perasaan orang. Kenapa Allah menciptakan dua mata?
kenapa Allah menciptakan dua telinga, tapi kenapa Allah menciptakan satu mulut? Apa maknanya Bapak Ibu? Allah menyuruh kepada kita, banyak-banyaklah engkau lihat, banyak-banyaklah engkau mendengar, tapi sedikitlah engkau berbicara. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, jangan sampai terucap kepada orang lain, karena ucapanmu bisa jadi menyakiti hati perasaan orang lain. Maka kata Rasulullah, amsik alaika lisanaka, kuasai lisanmu, sebelum engkau berbicara, engkau pikir terlebih dahulu. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, yang terakhir, di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, apa isi dari Al-Quran itu? Isi dari Al-Quran itu 3 Bapak Ibu. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga muamalah. Akidah dengan syariat tidak bisa diganggu-gugat. Akidah dengan syariat tidak bisa diganggu-gugat. Akidah apa? Keyakinan. Kita yakin bahwa Allah itu yang Maha Esa, maka kita sembah. Bagaimana caranya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, dan juga meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada namanya syariat. Apa itu syariat, Ustaz? Hukum. Makanya mohon maaf lahir batin, ada kita umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, ada merayakan hari raya Idul Adha. Itu syariat. Saudara-saudara kita yang non-Islam di tanggal 25 Desember mereka melaksanakan hari Natal. Maka umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Itu syariat. Lalu ada muamalah. Apa itu muamalah? Jual beli. Kalau akidah syariat tidak bisa diganggu gugat, tapi kalau muamalah boleh dengan siapapun kita berjual beli. Gak ada kita belanja ke kedai, ke toko, ditanya dulu, ibu apa agamanya bu? Gak ada. Ya kan? Orang toko pun ketika melayani kita gak ada ditanya dulu, bapak ibu apa agamanya. Maknanya apa? Jual beli muamalah boleh, tapi masalah akidah dengan syariat, apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, inilah ceramah singkat kita, karena saya tadi berbicara dengan ketua panitia berapa lama, maksimal 30 menit. Ya, ceramah nujurku mau lama mau sebentar, honornya segitu juga Bapak Ibu. Karena lah dirapetkan, ya tak bisa diganggu gugat loh. Mau lama mau sebentar tetap segitu juga. Maka saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikan sebat, ikan gabus, ikan lele, ikan tongkol, ditambah ikan paus. Lebih cepat, lebih bagus. Tidak bertele-tele agar Bapak Ibu tidak dongkol. Dan saya pun sebenarnya sudah haus Bapak Ibu. Saya akhiri satu pantun lagi. Ikan mujair, ikan sembilan. Kalau sudah cair saya pun pulang Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.